Pernahkah kalian membayangkan sebuah pantai indah dengan karang menjulang tinggi, namun di balik keindahan itu tersimpan misteri gelap yang tak bisa dijelaskan logika manusia? Ya, inilah Pantai Karang Bolong, tempat di mana masyarakat sekitar percaya ada makhluk gaib berwujud kelelawar raksasa yang menjadi penjaga sekaligus penghuni gua karang. Konon, setiap malam bulan purnama, dari celah karang yang bolong itu terdengar suara kepakan sayap raksasa, diikuti jeritan manusia yang lenyap tanpa jejak. Para nelayan takut mendekat, sebab siapapun yang berani menantang makhluk itu takkan pernah kembali dengan selamat. Ada yang bilang ia hanyalah hewan besar yang tersesat, ada juga yang percaya itu adalah kutukan manusia dari masa lalu yang melanggar janji kepada penguasa laut. Mata merahnya berkilat di kegelapan, cakarnya bisa merobek batu karang, dan bayangannya mampu menutupi bulan. Malam ini, saya akan ajak kalian menyelami kisah mistis, penuh darah, penuh pengorbanan, tentang kelelawar raksasa penunggu Pantai Karang Bolong. Apakah ini sekadar legenda? Atau benar-benar nyata? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kisah-kisah mistis Nusantara tetap hidup dan tidak hilang di telan waktu. Semoga dukungan kalian menjadi amal baik, dibalas Allah dengan kesehatan yang paripurna, hati yang tenang, dan rejeki yang selalu mengalir deras. Konon, jauh sebelum Pantai Karang Bolong dikenal orang sebagai tempat wisata, kawasan itu hanyalah hutan lebat dan pesisir sunyi yang dikuasai oleh kerajaan kecil di tepi selatan Jawa. Di kerajaan itu, hiduplah seorang pangeran muda yang gagah, namun memiliki tabiat buruk, angkuh, haus kekuasaan, dan gemar menantang hal-hal gaib. Ia percaya bahwa tak ada kekuatan lain di dunia ini yang mampu menandingi dirinya. Suatu malam, pangeran itu pergi ke Pantai Karang Bolong untuk melakukan semacam ritual. Ia ingin menguasai kekuatan Laut Selatan, agar dirinya disegani dan tak terkalahkan. Penduduk desa kala itu sudah mengingatkan, bahwa pantai itu dijaga oleh sosok gaib, penunggu setia yang tak pernah bisa dilihat manusia biasa. Namun, sang pangeran tetap nekat. Ia menancapkan tombak emasnya di puncak karang dan bersumpah, "Dengarkan aku, wahai makhluk laut. Aku berjanji akan memberikan persembahan darah manusia setiap bulan purnama, asalkan kau jadikan aku penguasa yang tak tertandingi di dunia ini." Malam itu, ombak mendadak bergemuruh. Angin berputar kencang, petir menyambar-nyambar meski langit tak mendung. Dari dalam gua Karang Bolong, muncul suara yang dalam, berat, seolah dari perut bumi. "Janji telah kau ucap. Jangan pernah kau langgar." Namun, seiring waktu, sang pangeran lupa akan janjinya. Ia semakin sibuk dengan peperangan, pesta, dan kerakusan. Hingga pada suatu bulan purnama, ia lalai menunaikan tumbalnya. Malam itu, badai besar datang. Kapal-kapal hancur, nelayan hilang, dan air laut berubah merah. Di tengah kekacauan itu, terdengar raungan mengerikan. Sang pangeran diseret ke tebing Karang Bolong. Ia berusaha melawan, tetapi cakar-cakar hitam menancap di tubuhnya. Matanya memerah, tubuhnya mengerut, dan sayap hitam tumbuh dari punggungnya. Dalam jeritan yang mengguncang malam, ia berubah menjadi seekor kelelawar raksasa, makhluk kutukan yang tak bisa mati. Sejak saat itu, kelelawar hitam bersayap selebar 5 meter itu menjadi penunggu pantai. Setiap bulan purnama, ia menagih janji darah yang pernah terucap dari bibir pangeran. Bila tak ada yang menyerahkan tumbal, ia akan mengambil korban sesuka hati. Itulah sebabnya, banyak nelayan yang hilang, banyak penduduk yang raib tanpa bekas. Para tetua desa percaya, makhluk itu bukan sekadar hewan, melainkan roh terkutuk yang abadi. Ada kalanya ia menampakkan diri dalam wujud manusia setengah kelelawar. Tubuh tinggi kurus, wajah pucat, gigi taring panjang, dan mata menyala bagai bara. Suara kepakan sayapnya bisa menumbangkan pohon, dan teriakannya mampu membuat darah manusia membeku. Legenda ini terus diwariskan dari mulut ke mulut, menanamkan rasa takut di hati setiap orang yang mendengar. Sebab, mereka percaya, kutukan pangeran itu tidak akan pernah berakhir, sampai ada darah keturunan yang rela menebusnya.
Pantai Karangbolong, meski indah di siang hari, selalu berubah menjadi tempat mencekam setiap malam bulan purnama. Ombak yang biasanya hanya bergemuruh, akan terdengar seperti teriakan ribuan jiwa yang tersiksa. Angin laut membawa bau amis darah, dan suara kepakan sayap besar seringkali terdengar dari arah gua yang menganga di dinding karang. Warga desa nelayan yang tinggal tak jauh dari pantai itu hidup dalam ketakutan. Mereka sudah terbiasa menutup rapat pintu rumah saat purnama datang, memadamkan lampu, dan tidak ada seorang pun yang berani keluar. Namun, ketakutan itu tidak cukup untuk menghentikan malapetaka. Tetap saja, selalu ada korban yang hilang. Terkadang seorang nelayan, terkadang gadis muda, dan anehnya, mereka seolah dipilih secara acak, seakan-akan kelelawar raksasa itu memiliki daftar yang hanya ia sendiri yang tahu. Di tengah masyarakat yang dicekam oleh rasa takut, muncullah seorang pemuda bernama Bagas. Ia berbeda dengan yang lain. Bagi Bagas, cerita kelelawar raksasa hanyalah dongeng lama yang dipelihara orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain ke pantai malam hari. Bagas yang tumbuh dengan keberanian sekaligus keras kepala, menolak untuk percaya bahwa makhluk gaib bisa menentukan hidup dan mati manusia. Namun, bagi ibunya yang sudah tua, cerita itu bukanlah sekadar mitos. Ayah Bagas sendiri, seorang nelayan pemberani, telah menjadi korban hilang di malam purnama ketika Bagas masih kecil. Sejak saat itu, sang ibu selalu melarang anaknya mendekati pantai bila bulan mulai bulat di langit. Tetapi larangan itu justru membuat Bagas semakin penasaran. Konflik makin memanas ketika desa diguncang tragedi baru. Seorang gadis bernama Sekar, sahabat masa kecil Bagas, tiba-tiba menghilang. Malam itu, warga mendengar jeritan panjang dari arah pantai, dan ketika mereka mendatangi lokasi, hanya ditemukan sandal Sekar yang tergeletak di pasir dengan bercak darah yang masih basah. Suara kepakan sayap besar terdengar menjauh ke arah gua Karangbolong. Peristiwa itu membuat warga semakin percaya bahwa kelelawar raksasa kembali menagih tumbal. Rasa takut berubah menjadi kepanikan. Beberapa orang bahkan mendesak kepala desa agar kembali melakukan ritual persembahan, menyerahkan satu korban secara sukarela agar malapetaka berhenti. Suasana desa pun menjadi mencekam. Ada yang pasrah, ada yang marah, dan ada pula yang menuduh bahwa keluarga tertentu yang menjadi penanggung janji kutukan itu. Di tengah keresahan itu, Bagas justru dipenuhi rasa bersalah. Sekar yang hilang adalah orang yang paling ia sayangi, satu-satunya yang sering menemaninya sejak kecil. Hatinya bergolak, amarah bercampur dengan rasa tidak percaya. Kalau memang benar ada makhluk itu, gumamnya dalam hati, aku akan menantangnya sendiri. Aku akan buktikan semua ini hanyalah cerita kosong. Ucapan Bagas membuat ibunya menangis tersedu-sedu. Ia memohon, bersujud di kaki anaknya agar jangan sekalipun menantang makhluk gaib. Namun, tekad Bagas sudah bulat. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain menemukan Sekar, hidup atau mati. Sejak saat itu, konflik di desa tidak hanya melibatkan warga yang diliputi ketakutan, tetapi juga perlawanan batin seorang pemuda yang berusaha menantang legenda. Suasana menjadi semakin panas, karena di balik semua itu, tersimpan rahasia besar yang belum diketahui siapapun. Bagas ternyata adalah keturunan langsung dari pangeran yang dulu dikutuk menjadi kelelawar raksasa. Dan tanpa ia sadari, darah dalam dirinya akan menariknya semakin dekat pada takdir yang kelam. Sejak terjadinya peristiwa hilangnya beberapa nelayan dan gadis desa, pantai Karangbolong menjadi tempat yang tak lagi sekadar indah, melainkan sumber rasa takut yang mencekik leher setiap warga. Ombak yang bergulung di malam hari tak lagi terdengar merdu, melainkan seperti ratapan panjang dari roh-roh yang tak tenang. Bau amis laut sering bercampur dengan aroma aneh, seperti darah segar, yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Masyarakat desa akhirnya terbagi dalam dua kubu. Sebagian besar memilih pasrah dan tunduk pada legenda kutukan. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara agar desa selamat adalah dengan memberikan persembahan manusia setiap bulan purnama, sebagaimana janji pangeran dahulu. Ada pula segelintir orang, khususnya generasi muda, yang mulai meragukan cerita itu.
Mereka beranggapan, semua hanyalah bualan yang dibesar-besarkan agar anak-anak tidak bermain di pantai saat malam. Di tengah perdebatan itu, nama Bagas sering kali muncul. Pemuda itu dikenal keras kepala, pemberani, sekaligus agak sinis pada hal-hal gaib. Ia tumbuh tanpa ayah, karena ayahnya hilang di laut ketika Bagas masih kecil. Warga percaya sang ayah telah menjadi salah satu korban kelelawar penunggu, tetapi Bagas menolak mempercayainya. Baginya, ayahnya mungkin saja diterjang badai, karam bersama perahunya, bukan dimangsa makhluk gaib. Namun, ibunya selalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, jangan pernah menantang pantai itu. Ayahmu pergi di malam purnama, dan ia tak pernah kembali." Itu bukan sekadar cerita, Bagas. Itu kenyataan. Air mata yang jatuh di wajah ibunya adalah luka yang tak pernah sembuh. Tetapi bagi Bagas, justru itu menjadi alasan untuk membuktikan kebenaran. Konflik memuncak ketika seorang gadis bernama Sekar, sahabat masa kecil Bagas, tiba-tiba menghilang. Malam itu, jeritannya terdengar memecah keheningan desa. Warga yang mendatangi pantai hanya menemukan sepasang sandalnya di atas pasir basah, dengan bercak merah yang menyerupai darah tercecer hingga mendekati mulut gua karang bolong. Dari kegelapan gua, terdengar kepakan sayap besar yang membuat pohon-pohon kelapa bergetar. Ketakutan seketika berubah menjadi kepanikan massal. Warga berkumpul di balai desa, menuntut kepala desa agar segera melakukan ritual persembahan. Kalau tidak, desa ini akan binasa, teriak seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Beberapa orang lain bahkan menuduh keluarga tertentu masih memiliki hutang darah pada kutukan sang pangeran. Suasana menjadi mencekam, saling tuduh, saling menyalahkan, seolah-olah desa itu akan hancur bukan hanya oleh makhluk gaib, tapi juga oleh ketakutan mereka sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bagas berdiri. Wajahnya keras, matanya menyala dengan amarah. "Kalian semua terlalu takut. Sekar bukan tumbal. Ia diculik oleh sesuatu yang nyata, dan aku akan membuktikannya. Aku akan masuk ke gua itu," katanya lantang. Warga terdiam, sebagian menatap Bagas dengan kagum, sebagian lagi menganggapnya gila. Ibunya langsung menangis, berlutut di hadapan anaknya. "Nak, jangan. Jangan ikuti jejak ayahmu. Aku sudah kehilangan dia. Jangan biarkan aku kehilanganmu juga." Tangis itu merobek hati Bagas, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak bisa tinggal diam sementara Sekar, orang yang paling berarti dalam hidupnya, mungkin tengah menderita di kegelapan gua. Sejak malam itu, desa bukan hanya berperang melawan kutukan kelelawar raksasa, tetapi juga diliputi konflik batin, antara rasa takut yang mencekam dan keberanian seorang pemuda yang hendak menantang legenda. Warga terjebak antara pasrah pada takdir atau mengikuti nyali Bagas yang membara. Namun tanpa mereka sadari, keberanian Bagas bukan hanya akan menyingkap misteri, melainkan juga mengguncang takdir besar yang selama ini tersembunyi. Darah keturunan sang pangeran mengalir dalam dirinya, dan ia sendirilah yang sesungguhnya sedang ditunggu oleh kelelawar raksasa. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahaya keperakan menyinari pantai karang bolong, membuat gua hitam di dinding karang tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Angin laut berhembus dingin, seolah membawa bisikan-bisikan gaib yang menguji nyali. Di sebuah gubuk kecil di tepi desa, Bagas duduk gelisah. Tombak peninggalan ayahnya tergeletak di pangkuan, berkilau samar diterpa cahaya lampu minyak. Hatinya bergejolak. Bayangan wajah Sekar terus menghantui pikirannya. Suara tawa gadis itu, senyumnya yang hangat, kini tergantikan oleh jeritan ngeri yang didengar warga di malam Sekar menghilang. Bagas menggenggam tombak itu erat-erat, hingga jemarinya bergetar. Namun, di balik keberanian yang membara, ada rasa takut yang tak bisa ia bantah. Bagas tahu, jika kelelawar raksasa itu memang nyata, ia bukanlah lawan sepadan. Makhluk yang digambarkan warga sebagai kutukan abadi, dengan mata merah membara dan sayap selebar perahu, jelas bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan hanya dengan nyali. Tapi, hatinya menolak tunduk pada rasa takut.
Pertarungan batin semakin berat ketika ibunya masuk, wajahnya basah oleh air mata. Ia memohon, bersujud di hadapan Bagas. "Nak, jangan lakukan ini. Jangan ikuti jejak ayahmu. Aku tidak akan sanggup kehilanganmu juga." Kata-kata itu menusuk dada Bagas lebih dalam dari apapun. Air matanya hampir pecah, tetapi ia segera menggeleng, mencoba meneguhkan hati. "Bu, aku harus lakukan ini. Kalau aku diam, Sekar akan mati. Kalau aku diam, desa ini akan terus diteror. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan seperti ini selamanya. Aku harus hadapi dia, apapun akibatnya." Ibunya menjerit histeris, memeluk tubuh Bagas seakan tak ingin melepaskannya. Namun pelukan itu justru membuat Bagas semakin sadar bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh. Hatinya perih, tapi tekadnya sudah tak bisa digoyahkan lagi. Saat malam makin larut, Bagas berjalan menuju pantai. Pasir terasa dingin menusuk telapak kaki, dan suara ombak terdengar semakin keras, seolah memberi peringatan. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri menahannya agar tidak mendekati gua kutukan itu. Tapi Bagas terus melangkah. Sesampainya di mulut gua Karang Bolong, hawa dingin menyambut, disertai bau busuk yang menusuk hidung. Dari dalam kegelapan, ia mendengar suara samar. Kepakan sayap besar dan rintihan yang terdengar seperti suara manusia. Jantungnya berdegup kencang, namun tatapannya tetap lurus ke depan. Ia mengangkat tombak, tubuhnya siap menghadapi apapun yang keluar dari kegelapan. Dalam hati, Bagas berbisik lirih. "Ayah, jika kau benar ada di dalam sana, bimbing aku malam ini. Sekar, bertahanlah, aku akan datang menjemputmu." Keputusan sudah diambil. Tak ada jalan kembali. Malam itu, seorang pemuda bernama Bagas melangkah masuk ke dalam gua Karang Bolong, menantang kutukan berabad-abad yang telah merenggut banyak nyawa. Dan tanpa ia sadari, setiap langkahnya semakin membawanya pada rahasia kelam tentang dirinya sendiri, bahwa darah kutukan yang selama ini ditunggu kelelawar raksasa, justru mengalir dalam nadinya. Langkah Bagas semakin dalam menembus gua Karang Bolong. Cahaya bulan hanya menembus sedikit melalui celah batu, membuat lorong gua terlihat seperti perut bumi yang tak berujung. Bau amis semakin menusuk, bercampur dengan hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Dari dinding gua, tetesan air jatuh satu persatu, menambah irama sunyi yang menegangkan. Di kejauhan, Bagas melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Tengkorak-tengkorak manusia berserakan di lantai gua, beberapa masih terikat dengan sisa kain compang-camping. Ada juga bercak-bercak darah kering yang menghitam di bebatuan. Bagas sadar, semua cerita warga bukanlah bualan. Inilah bukti nyata bahwa kelelawar raksasa memang sudah lama menagih tumbal manusia. Tiba-tiba, suara kepakan sayap besar terdengar, menggema keras hingga membuat dinding gua bergetar. Bagas spontan mengangkat tombak. Dari kegelapan, muncul dua cahaya merah menyala, seperti bara api yang terbakar dalam kabut hitam. Semakin lama, semakin jelas wujud makhluk itu. Seekor kelelawar raksasa dengan tubuh hitam legam, sayapnya membentang lebar hingga menyentuh dinding gua, gigi taring panjang meneteskan lendir, dan mata merahnya menatap Bagas dengan amarah yang menakutkan. Raungan panjang keluar dari tenggorokannya, suara yang begitu dalam hingga dada Bagas bergetar. Suara itu bukan hanya sekadar raungan hewan, melainkan seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit gua, dan udara mendadak semakin berat untuk dihirup. Bagas mencoba meneguhkan hati. Dengan teriakan lantang ia berkata, "Aku datang untuk mengambil kembali Sekar. Jika kau memang makhluk kutukan, hadapi aku." Suaranya bergema, bercampur dengan deru ombak dari luar gua. Kelelawar raksasa itu bergerak cepat, sayapnya mengepak hingga angin kencang menyapu Bagas dan hampir menjatuhkannya. Dengan sekuat tenaga, Bagas menancapkan tombak ke tanah agar tetap bertahan. Saat makhluk itu menerjang, Bagas menusukkan tombak lurus ke dada. Namun, tombak itu hanya menggores kulit kerasnya, seakan besi menancap pada batu. Makhluk itu meraung, lalu mencakar,
membuat bahu Bagas berdarah. Pertarungan hidup mati pun dimulai. Bagas berlari ke sisi gua, mencoba menusuk sayap makhluk itu. Jeritan keras kembali terdengar, kali ini lebih menusuk telinga hingga membuatnya hampir pingsan. Bagas menutup telinga dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain tetap menggenggam tombak. Di tengah pertarungan itu, Bagas sempat melihat sosok Sekar. Ia tergantung lemah di sudut gua, tubuhnya terikat jaring lengket seperti kepompong. Bagas semakin bersemangat, meski tubuhnya penuh luka. "Bertahanlah, Sekar," teriaknya. Namun, tiba-tiba kelelawar raksasa berhenti menyerang. Makhluk itu mendekat perlahan, menatap wajah Bagas dalam-dalam. Dari matanya yang merah menyala, terpancar sesuatu yang aneh. Bukan hanya amarah, tapi juga seolah-olah ada pengakuan. Lalu terdengarlah suara berat, meski tak keluar dari mulut, melainkan langsung menembus kepala Bagas. "Kau, darah itu, kau keturunan pangeran yang melanggar janji. Darahmu adalah kunci." Bagas terhentak. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena takut, tapi juga karena kebenaran yang tak pernah ia tahu. Sejak kecil ia selalu merasa berbeda, selalu gelisah mendengar cerita tentang pantai ini. Dan kini ia sadar, keberaniannya datang bukan hanya dari tekad, tapi juga dari garis takdir yang menjeratnya sejak lahir. Kelelawar itu kembali meraung, kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Batu-batu runtuh, ombak menghantam mulut gua dengan keras, seolah alam pun ikut berguncang. Bagas berdiri dengan nafas tersengal, darah mengucur dari luka-lukanya, namun tatapannya tak lagi penuh ragu. Ia kini mengerti, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah perhitungan takdir. Malam itu, di dalam gua karang bolong yang gelap, Bagas akhirnya berhadapan langsung dengan kutukan berabad-abad. Pertarungan ini bukan hanya soal menyelamatkan Sekar, tetapi juga tentang menentukan akhir dari legenda yang telah menelan ratusan jiwa. Pertarungan di dalam gua karang bolong semakin sengit. Bagas berulang kali mencoba menancapkan tombak ke tubuh kelelawar raksasa itu, namun kulit hitamnya begitu keras, seakan dilapisi baja. Setiap serangan hanya meninggalkan goresan dangkal, sementara cakar makhluk itu terus merobek tubuh Bagas. Luka-luka menganga, darahnya menetes membasahi pasir dan batu karang. Meski tubuhnya nyaris roboh, Bagas tidak menyerah. Pandangannya sesekali terarah ke sudut gua, tempat Sekar tergantung lemah dalam jaring lengket. Napasnya masih ada, meski lemah, dan itu satu-satunya alasan Bagas masih berdiri. "Aku tidak boleh kalah," desisnya dengan gigi terkatup rapat, menahan sakit. Di tengah kekacauan itu, Bagas menemukan sebuah ukiran tua di dinding gua, setengah tertutup lumut. Ukiran itu berbentuk aksara kuno, tetapi entah bagaimana, Bagas dapat merasakan maknanya. Tulisan itu berbunyi, "Kutukan pangeran hanya bisa dipatahkan dengan darahnya sendiri. Darah keturunanlah yang akan menjadi kunci penghancur." Membaca itu, jantung Bagas seolah berhenti berdetak. Ia sadar, selama ini desa tidak salah. Kelelawar raksasa bukanlah sekadar makhluk buas, melainkan jelmaan dari dosa nenek moyangnya sendiri. Dan dirinya, dialah keturunan yang ditunggu-tunggu untuk mengakhiri kutukan ini. Makhluk itu kembali meraung, menghantamkan sayapnya ke tanah hingga Bagas terlempar. Tombaknya hampir terlepas, tetapi dengan sisa tenaga ia meraihnya kembali. Darah terus mengucur dari tubuhnya, membuat pandangannya berkunang-kunang. Namun, di tengah kelemahan itu, pikiran Bagas semakin jernih. Hanya satu jalan keluar dari semua ini, yaitu pengorbanan dirinya sendiri. Air mata menetes di wajah Bagas, bercampur dengan darah. Ia memandang Sekar sekali lagi. "Sekar, maafkan aku. Aku tidak bisa selalu menjagamu, tapi biarlah malam ini aku menebus segalanya," bisiknya lirih. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang gua, Bagas mengangkat tombak peninggalan ayahnya. Namun kali ini, bukan ke arah kelelawar raksasa ia menancapkannya, melainkan ke dadanya sendiri. Ujung besi menusuk menembus jantung. Darah muncrat deras, mengalir ke tanah,
membentuk genangan merah yang segera meresap ke bebatuan gua. Kelelawar raksasa itu berhenti menyerang. Mata merahnya melebar, lalu ia meraung keras sekali, lebih keras daripada sebelumnya. Tubuhnya bergetar, sayapnya berkibar liar, lalu perlahan hancur menjadi abu hitam yang berterbangan ke seluruh penjuru gua. Suara raungan itu terdengar seperti jeritan kemerdekaan. Kutukan berabad-abad akhirnya terputus oleh pengorbanan seorang anak manusia. Sekar yang terikat di sudut gua tiba-tiba terlepas. Jaring-jaring lengket itu lenyap begitu saja. Ia jatuh tersungkur, lalu merangkak dengan tubuh lemah ke arah Bagas yang sudah tergeletak bersimbah darah. "Bagas, jangan tinggalkan aku." Tangisnya pecah, menggema di gua yang kini sunyi. Bagas menatapnya dengan mata sayu. Senyum tipis terukir di bibirnya, meski darah terus keluar. "Sekar, kau selamat, desa kita selamat, jangan menangis lagi," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Lalu, perlahan, matanya terpejam. Nafas terakhirnya keluar bersama senyum damai di wajahnya. Saat itu, ombak di luar gua mereda. Angin berhenti menderu. Alam seolah ikut bersaksi atas berakhirnya teror panjang yang telah menghantui desa selama ratusan tahun. Kutukan pangeran akhirnya terhapus, namun dengan harga yang sangat mahal. Nyawa Bagas sendiri. Pagi itu, ketika matahari perlahan muncul dari ufuk timur, ombak di pantai Karangbolong tampak lebih tenang dari biasanya. Angin laut yang biasanya membawa hawa mencekam kini berubah lembut, seolah alam baru saja melepas beban berat. Namun di dalam gua, suasana berbeda. Sekar menangis terseduh di sisi tubuh Bagas yang kaku. Suara isaknya berpadu dengan tetesan air dari langit-langit gua, menciptakan harmoni duka yang menghantam jiwa siapapun yang mendengar. Butuh waktu lama bagi Sekar untuk menguatkan diri. Dengan tubuh lemah, ia menyeret jasad Bagas keluar gua. Setiap langkah berat, namun ia tahu, Bagas harus kembali ke desanya, harus kembali kepada orang-orang yang menantinya, meski dalam keadaan tak bernyawa. Saat matahari sepenuhnya muncul, warga desa yang sejak malam gelisah berbondong-bondong ke tepi pantai. Mereka terdiam melihat Sekar datang dengan tubuh penuh luka dan Bagas terbujur kaku di pelukannya. Tangis pun pecah. Orang-orang menjerit, sebagian berlutut, sebagian memeluk Sekar dengan penuh iba. Sesepuh desa menatap tubuh Bagas dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik lirih, kutukan itu benar-benar telah berakhir, dengan pengorbanan darah keturunan terakhirnya. Semua warga menundukkan kepala, memberi penghormatan pada Bagas, pahlawan yang memilih mati demi menghapus dosa leluhur. Malam itu, desa mengadakan upacara besar. Obor-obor dinyalakan di sekeliling alun-alun, dan tubuh Bagas dibaringkan di atas tandu bambu yang dipenuhi bunga Kamboja. Sekar duduk di sisi tandu, matanya bengkak, namun hatinya kuat. Ia tahu pengorbanan Bagas bukan sia-sia. Sesepuh desa memimpin doa, memohon agar arwah Bagas diterima dengan tenang, dan agar desa dijauhkan dari kegelapan selamanya. Saat doa selesai, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga laut yang wangi dan menenangkan. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan kelelawar raksasa muncul di langit. Namun kali ini bukan menakutkan. Bayangan itu perlahan memudar bersama cahaya bulan, seakan memberi salam terakhir kepada Bagas, sang penebus kutukan. Hari-hari berikutnya, kehidupan desa berubah. Pantai Karangbolong yang dulu dihindari kini menjadi tempat ziarah. Warga menyalakan dupa dan menabur bunga di mulut gua, mengenang pengorbanan Bagas. Anak-anak yang dulunya dilarang mendekat kini diajak berdoa di sana, agar mereka tidak lupa bahwa keberanian dan pengorbanan satu orang dapat menyelamatkan banyak jiwa. Sekar, meski hatinya remuk, memilih tinggal di desa. Ia menjadi penjaga cerita, orang yang selalu menceritakan kembali bagaimana Bagas melawan kegelapan dengan nyawanya. Setiap kali ia bercerita, suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, namun ada juga kebanggaan. Karena ia tahu, cinta Bagas padanya, dan pada desanya, lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Tahun demi tahun berlalu. Pantai Karangbolong tetap menyimpan aura mistis, namun bukan lagi dalam bentuk teror,
melainkan penghormatan. Setiap kali ombak menghantam karang dan angin berdesir, warga percaya itu adalah sapaan Bagas, pahlawan yang kini menjadi penjaga abadi desa. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di atas langit laut, ada yang bersumpah melihat bayangan kelelawar hitam terbang jauh di cakrawala. Tapi bukan untuk menebar ketakutan, melainkan untuk menjaga, agar kegelapan tak pernah lagi menyentuh karang bolong. Sahabat mistis, itulah kisah kelam tentang kelelawar raksasa penunggu pantai Karang Bolong. Sebuah cerita yang bukan hanya menghadirkan teror, tapi juga pengorbanan, cinta, dan keberanian. Dari Bagas kita belajar bahwa kutukan bisa dilawan, meski harus dibayar dengan nyawa. Dan bahwa setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang berani melawannya. Terima kasih sudah setia menonton kisah ini sampai akhir. Semoga dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran, bahwa hidup tidak selalu tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang pengorbanan demi kebaikan bersama. Saya doakan untuk semua penonton channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan yang kuat, umur yang panjang, hati yang lapang, serta rejeki yang melimpah dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar kisah-kisah penuh misteri, horor, dan mistis lainnya bisa terus hadir untuk menemani malam Anda. Ingat, di setiap tempat ada rahasia yang belum terungkap. Dan di setiap kegelapan, selalu ada mata yang mengintai. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.